Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, iman dan Islam, sehingga kita semua dapat mengikuti kajian kitab Al-Hikam ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat salam tetap terserahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita memulai ngaji, kita hadiah Fatihah dulu kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari selaku pengarang kitab Al-Hikam ini. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, cuma ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian kita kitab Al-Hikam. Pada kesempatan kali ini sampai pada hikmah yang keempat. Hikmah yang ketiga kemarin membahas tentang bahwa menggebu-gebunya semangat kita atau sekuat-kuatnya semangat kita itu semua tidak bisa menembus takdir bentengnya Allah atau benteng takdirnya Allah. Jadi seberapapun kekuatan kita untuk menembus benteng takdir tidak akan mampu. Atau bahkan orang yang memiliki kekuatan supranatural sekalipun, kekuatan yang luar biasa, itu pun masih di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada hikmah yang keempat ini. Qala musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Arih nafsaka minat tadbiri famaqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Arih nafsaka, arih ngepekno sira atau istirahatkanlah nafsaka ing awak ira. Diistirahatkan minat tadbiri saking ngatur-atur, dari mengatur apa aja nanti. Fama koma bihi ghairuka angka la takum li bihi li nafsi ghairuk. Fama krona utawi barang koma kang jumenengake bihi kelawan ma sapa ghairuka liyane sira nganka saking sira latakum iku latakum aja jumenengake sira bihi kelawan ma linafsika kelawan awak ira. Bahasa Indonesianya
Istirahatkanlah dirimu dari mengatur-atur ya Pak? Ya mengatur-atur mengatur kebutuhan dunia ini. Fama koma bihi hoiruka angka, sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh selainmu, la takum bihi linafsik, tidak usah engkau sibuk memikirkannya untuk dirimu. Ini ada kata-kata tadbir, ada kata-kata hoiruka, ada linafsika. Jadi istirahatkanlah dirimu dari mengatur-atur, yang mana ketika ada perkara yang sudah diatur oleh selainmu, nah selainmu itu hoiruka, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis gawe gampang, nek Allah niku sudah mengatur segala urusanmu, ya awakmu santai wae, pikiranmu ya santai wae, gak usah nemen-nemen, karena ya semua sudah diatur sama Allah kok. Lah ngapain kamu sibuk-sibuk mikir? Kalau ada orang yang wis nyekel pacul, kamu tahu petani, ketika ada orang petani itu pegang pacul, ya wis rasa melu-melu nyekel pacul tuh, malah ngerepoti gitu. Biarkan pacul itu dipegang oleh satu orang saja. Nah, saya paling suka dihikam tentang makalah ini. Ya karena apa? Ya sangat cocok sekali untuk kehidupan kita, di mana banyak orang pada sibuk ini itu merencanakan begini dan begitu. Tapi dalam kenyataannya nanti hasilnya tetap sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kitab tadi, sejatinya perkara rezeki sudah diatur oleh Allah sejak engkau belum ada. Maka saya Ibnu Athaillah berkata, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan dunia. Istirahatkanlah dirimu dari memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yakni jangan banyak berangan-angan dan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, seperti halnya memikirkan makanan apa untuk hari besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan, atau untuk masa tua kita nanti. Karena Allah sudah mengira-ngirakan rezeki untukmu jauh sebelum engkau ada. Begitu juga ajalmu, nikmat atau cobaan untukmu, semua sudah ditentukan oleh Allah. Belum tentu apa yang kau pikirkan besok akan terjadi, sehingga pikiran, angan-angan itu tidak berguna dan sia-sia belaka, karena belum tentu terjadi. Dan yang pasti terjadi adalah kehendaknya Allah. Tidakkah pernah engkau pikirkan, dulu sebelum engkau ada, engkau pun tidak pernah memikirkan dan tidak pernah meminta kepada Allah untuk mewujudkanmu. Lalu Allah berkehendak untuk menampakkanmu dengan kehendaknya sendiri, bukan dengan adanya permintaanmu. Jadi awak dhewe niku
yang dunia niki, apa pernah kita berdoa untuk ya Allah, semoga engkau wujudkan saya hidup di dunia ini ya Allah? Nggak pernah. Nggak pernah kita minta. Tapi dengan kehendaknya Allah, kita bisa lahir dan hidup di dunia ini. Coba kita renungkan lagi asal kejadian kita. Dulu kita sama sekali nggak pernah minta untuk dilahirkan di dunia ini. Jadi kehadiran kita di dunia ini murni karena undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berkehendak, maka dimunculkanlah dari perut ibu, yaitu orang janin, lalu berproses semakin tumbuh, dan akhirnya lahir di kehidupan dunia ini. Kemudian setelah Allah mengeluarkan dari perut ibumu atau lahir, engkau pun berkeinginan untuk makan dan minum. Saat itu engkau sangat lemah dan tidak berdaya untuk mengunyah, sehingga Allah menjadikan air susu ibumu sebagai makanan dan minuman supaya engkau mampu bertahan hidup. Engkau menjadi beban yang teramat menyusahkan, akan tetapi Allah menaruh belas kasih kepada hati orang tuamu, sehingga mereka mau merawatmu dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang. Mereka mengayun menimangmu dan menyiapkan kebutuhanmu, mulai engkau bayi hingga engkau besar. Lalu Allah memberikan kepadamu kecerdasan, memberi akal sesuai kadarnya, memberi iman, ilmu, dan lainnya. Apakah semua itu diperoleh sebab ikhtiar, ataukah semua itu karena permohonanmu kepada Allah, atau karena angan-angan dan pemikiranmu? Tidak sama sekali. Semua itu terjadi atas kehendak Allah dan belas kasih Allah. Jika kita sadar akan hal itu, maka apakah guna engkau ikut serta memikirkan, mengira-ngirakan apa yang akan terjadi besok? Gunanya buat apa? Karena orang yang ikut serta memikirkan perkara yang bukan menjadi urusannya, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah berkata lagi, "Fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik." Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, maksudnya diselesaikan oleh Allah, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Apa yang sudah diurus untukmu oleh Allah, yaitu Tuhanmu, janganlah engkau ikut mengurusnya lagi. Ben Gusti Allah wae sing ngurusi awake dhewe. Awake dhewe nek kon ngurusi awake dhewe gak iso ya. Coba tuh kita itu berpikir, carane nafas iku piye? Kita menghirup udara. Nah, sing jalankan di dalam sana jantung memproses, paru-paru memproses, darah mengalir. Lah kita suruh ngurusi kayak gitu ya apa iso? Sing gak bakal sanggup. Ya kan? Nah, yang
biasa kita ragukan itu adalah masalah rezeki. Bolak-balik orang itu paling tidak percaya sama Allah itu babakan rezeki. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, percaya. Allah Maha Kuasa, percaya. Allah Maha Besar, percaya. Allah adalah penjamin rezeki. Nah, ketika ada pertanyaan itu, ya percaya sih, tapi kan semua masih butuh lantaran. Seakan-akan kalau tanpa lantaran itu Allah nggak mampu. Seakan-akan Allah itu ketika memberi harus dimintai dulu. Orang harus kerja ini itu dulu. Coba kita lanjutkan lagi pembahasannya. Apa yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu? Apakah itu dalam hal rezeki atau yang lainnya? Maka engkau jangan ikut serta mengurusnya. Kita bacakan di dalam Al-Qur'annya ada, yaitu Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Saya ulangi lagi. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita selama ini sebegitu suudonnya sama Allah. Kita itu ngeremeh nih Gusti Allah. Gusti Allah yang sudah maha baik, Gusti Allah yang selalu merawat kita. Kita tidur dijaga oleh Allah. Nafas kita diberikan terus menerus sehingga kita masih dalam keadaan hidup. Itu semua tidak kita sadari, bahwa malah kita sering menyalahkan Allah atas kehidupan duniawi kita yang menurut kita masih kekurangan. Kita lanjutkan. Andaikan seorang raja dunia, kayak gampang Pak Presiden, sudah nanggung kebutuhan duniawi kita selama hidup, lalu memberi bukti, dengan dikasih surat dari Bapak Presiden RI bahwa kehidupan orang tersebut sudah saya tanggung, tanda tangan Presiden RI. Kamu saja ketika sudah melakukan surat itu, hidupmu tenang. Surat itu tinggal kamu serahkan kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang. Kamu sudah punya jaminan hidup, tinggal santai-santai aja. Kan sudah dijamin sama Pak Presiden RI. Itu saja kalau kamu dapat surat itu, wah, hidup kamu sudah tenang banget. Sangat percaya banget dengan penanggungan oleh presiden tersebut. Nah, ini Allah loh yang nanggung kamu. Allah dalam kitab suci Al-Quran jelas-jelas sudah menjanjikan kepada semua makhluknya Allah yang nanggung rezekinya. Akan tetapi
Lah kok kita malah ragu loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maka di sini keimanan seseorang itu terbukti sangat tipis. Allah dalam firman-Nya di dalam kitab suci sudah jelas, akan tetapi kita malah ragu dengan jaminan dari Allah. Tapi kalau dijamin oleh Pak Presiden, kita malah yakin. Ini kebalik. Allah itu rajanya maharaja, maha di atas segalanya. Tapi malah kita ragukan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maka dari itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita banyak istighfar, kita minta maaf sama Allah. Mungkin selama ini kita selalu meremehkan Allah, seakan-akan Allah nggak mampu jamin rezeki kita, seakan-akan Allah harus kita bantu dengan ikhtiar, harus kita bantu dengan doa supaya kita dapat rahmat-Nya. Padahal rahmat-Nya Allah begitu luas sekali. Tanpa kita minta pun Allah selalu berikan. Hanya kita saja yang tidak pernah sadar akan hal itu. Untuk hikmah yang keempat ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga kita bisa introspeksi diri, melihat kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, terutama tentang keimanan kita. Betapa kita sangat sekali menyepelekan Allah, seakan-akan Allah tidak mampu untuk menolong kita, untuk menanggung rezeki kita. Padahal Allah telah memberi segalanya kepada kita. Terbukti pada saat ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nilai nafas itu adalah tidak ternilai. Banyak sekali orang mau membayar mahal untuk yang namanya hidup, sedangkan kita, karena kita masih bisa mendengarkan suara saya ini, maka kita berarti masih diberikan oleh Allah, yaitu hidup. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.